Ada beberapa scene yang dimaksudkan oleh sang sutradara dan juga penulis menjadi momen yang menyentuh hati dan juga sedih, tapi entah kenapa momen tersebut malah terkesan biasa aja dan tidak menyentuh hati. Mungkin karena ini masalah kurangnya pendalaman karakter yang mengalami hal-hal tersebut. Drama ini memang Mimin akui memiliki efek animasi dan CGI yang lumayan baik dan bagus. Tapi sayang, pendalaman karakter tiap perannya dirasa kurang, khususnya para pemeran tambahan, yang membuat kita sebagai penonton kurang terpengaruh oleh perasaan mereka semua, walaupun sudah dibalut dengan adegan slow-mo diiringi lagu-lagu sedih yang niatnya agar penonton ikut larut dalam kesedihan. Ya gitulah, tapi nyatanya tidak demikian. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 14 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go Mawo! Di episode sebelumnya, Pangeran Yamyung berhasil mencegah Haram yang dirasuki iblis menggunakan pedang ajaibnya. Namun ternyata pedang tersebut memiliki resiko, di mana jika pedang itu berhasil digunakan membunuh targetnya, maka si pembunuh pun akan ikut meninggal dunia. Dan oleh sebab itu, pada scene ini Pangeran Yamyung juga jatuh terkapar. Namun ia tidak mati karena pisau yang ditusukkannya tidak berhasil membunuh Haram. Lalu di tengah kekecauan itu, para anak buah Ilwolsong datang menyerang untuk membebaskan Haram bersama dengan Chungi. Dan dalam pelariannya, Pangeran Juhyang hendak memanah mereka, tapi untunglah Dewa Gunung yang batu dan bandel ini malah menolong Chungi yang hampir terpanah dengan membengkokkan arah panahnya. Padahal sebelumnya dia sudah diwanti-wanti oleh Dewa Samsin agar tidak ikut campur urusan mereka sementara. Tapi ternyata dia bandel. Haram dan Chungi kabur ke kediamannya Mehyang untuk beristirahat dan juga sembunyi. Sedangkan di istana, Pangeran Yamyung mendapatkan kabar buruk karena pendeta istana kini kehilangan kekuatannya yang membuat upacara penyegelan selanjutnya sulit dilakukan. Bahkan kabar buruk itu bertambah karena Pangeran Juhyang yang kesal kini malah mengusir Pangeran Yamyung dari istana dan dia diasingkan ke tempat yang jauh. Namun esok harinya Pangeran Yamyung malah terlihat di balai pengumuman dengan pakaian rakyat biasa yang rupanya para prajurit Juhyang yang disuruh membawa mengasingkan Pangeran Yamyung adalah prajurit setia pendukung Pangeran Yamyung yang telah disusupkan berkat peran pejabat istana yang setia kepadanya. Dan dalam persembunyian itu, Pangeran Yamyung juga membuat rencana lainnya demi mencegah kakaknya mendapatkan Haram dan Chungi untuk memasukkan iblis ke dalam tubuhnya. Dalam persembunyiannya, Chungi merasa bingung mengapa lukisan ilahi yang ia buat bisa robek dengan mudahnya. Tapi dia tidak menyerah dan demi Haram, ia bertekad akan membuatnya lagi. Dan dalam renungannya tersebut, tiba-tiba Mehyang datang memberinya kabar kalau pelukis ayahnya diculik Pangeran Juhyang dan kini berada di pasar. Dan Chungi yang khawatir pun langsung bergegas datang, yang alhasil dia masuk perangkap dengan mudahnya dan dia dibawa ke tempatnya Pangeran Juhyang. Di sana ia pun diinterogasi dan diberikan kesempatan hidup untuknya dan juga orang-orang yang ia sayangi, asalkan Chungi mau melukis potret raja sekali lagi. Nah, sedangkan di sisi lain mendengar Chungi yang ditangkap, Haram menjadi sangat khawatir dan dia berniat menyelamatkannya, tapi Mehyang malah melarang Haram untuk maju karena dengan begitu maka rencana yang sudah capek-capek mereka bangun selama bertahun-tahun akan gagal atau sia-sia, apalagi hanya dengan alasan pribadi saja. Dan tak menghiraukan ucapan itu, Haram tetap menyelamatkan Chungi atas dasar tidak boleh ada korban satupun hanya karena ambisi mereka. Misi penyelamatan Chungi pun dilaksanakan. Dengan pengawalannya sepi, mereka dengan mudah membawa Chungi beserta ayahnya pergi. Tapi ternyata sepinya prajurit hanya jebakan saja, karena di tengah pelarian mereka, Juhyang dan para anak buahnya datang menyergap dengan jumlah yang sangat banyak. Dan mau tak mau, mereka yang hanya berlima pun mati-matian membawa Chungi pergi dari sana. Sampai akhirnya senjata bom asap rahasia pun digunakan hingga mereka semua berhasil kabur. Tapi untuk mengulur waktu dan juga mengulur jarak, akhirnya Muyong pun menahan para prajurit sendirian di depan pintu keluar. Dan jelas ya, karena sendirian akhirnya Muyong pun tewas dalam pengorbanannya. Nah, di sini sebenarnya sutradara ingin membuat kejadian itu epik
dan juga mendramatisir. Tapi entah kenapa Mimin dan mungkin banyak dari kalian juga menganggap adegan ini tuh B aja dan gak ada sedih-sedihnya. Dan alasan utama mengapa demikian, mungkin karena karakter Muyong ini dari awal tidak dibuat dengan kuat. Nah, selain korban Muyong, ayah Chungi yang terpanah pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Tapi setidaknya sebelum kepergiannya, pria tua itu sempat mengingat dan mengenali kalau Chungi dewasa adalah anaknya. Setelah kehilangan Chungi dan Haram, kini Pangeran Yuyang berniat mengeksekusi semua keluarga dan orang terdekat Chungi. Ini dilakukannya untuk membuat Chungi menyerahkan diri kepadanya. Dan benar saja, Chungi yang masih berduka langsung merasa panik dan berniat menyusul orang-orang terdekatnya. Tapi Haram melarangnya karena takut kejadian sebelumnya akan terulang kembali. Dan Haram pun meminta waktu sebentar untuknya membuat rencana. Nah, dalam momen genting ini tiba-tiba ada surat yang ditunjukkan untuknya dan memintanya untuk bertemu empat mata. Sedangkan Chungi yang tak mau kehilangan orang tersayangnya sekali lagi pun sepertinya kabur untuk menemui mereka. Lalu balik ke Haram yang menemui pria misterius tersebut yang ternyata itu adalah raja yang sudah terbangun dari sakitnya karena ditolong oleh roh mistis yang ada pada cincinnya Haram. Dan bangunnya raja tentu bagai obat penyelamat di tengah kegentingan, karena seperti apa yang dikatakan oleh Pangeran Namyong, kalau saat ini yang bisa menghentikan kakaknya hanyalah raja saja. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Oke, kalau kalian suka dengan konten-konten dari Mimin ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara Mutomit, see you sahabat Minca Media.